Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Mari kita terokai cerita hari ini. Kalian tahu kan, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu sering dikaitkan dengan legenda Sang Kuryang yang dikisahkan jatuh cinta kepada ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Untuk menggagalkan niat anaknya menikahi dirinya, Dayang Sumbi mengajukan syarat supaya Sang Kuryang membuat sebuah telaga dan sebuah perahu dalam satu malam. Asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu dan Sang Kuryang adalah cerita rakyat dari nenek moyang yang turun-temurun hingga sekarang menjadi cerita rakyat yang cukup menarik. Cerita rakyat Sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu berawal dari seorang raja bernama Sungging Perbangkara yang tengah pergi berburu ke hutan. Ketika tengah berburu, Raja Sungging Perbangkara merasa ingin buang air kecil. Sang raja pun pergi ke semak-semak dan buang air kecil di sana, di mana air seninya tertampung di selembar daun keladi. Alkisahnya, saat itu ada seekor babi betina yang tengah bertapa karena ingin menjadi manusia yang bernama Wayung. Tanpa disengaja, air seni Raja Sungging Perbangkara diminum oleh Wayung yang pada akhirnya menyebabkan babi betina itu hamil karenanya. Hingga suatu ketika tiba saatnya Wayung melahirkan, lahirlah seorang bayi wanita yang sangat cantik yang kelak bernama Dayang Sumbi atau Rarasati. Cerita rakyat Sang Kuryang berawal dari Dayang Sumbi yang kian beranjak dewasa. Kecantikan Dayang Sumbi semakin terlihat dan mulai menjadi rebutan di antara para raja kala itu. Karena Dayang Sumbi selalu menjadi rebutan, ia sangat menjadi terganggu dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan bersama seekor anjing peliharaannya yang bernama Tumang. Suatu ketika diceritakan Dayang Sumbi tengah menjahit dan tanpa sengaja gulungan benangnya jatuh ke bawah kolong rumahnya. Dayang Sumbi pun merasa malas mengambilnya dan entah kenapa ia berucap bagai siapa yang dapat mengambilkan gulungan benang tersebut. Jika ia laki-laki maka ia akan menjadi suamiku. Ternyata si Tumanglah anjing peliharaannya yang akhirnya mengambil gulungan benang itu yang akhirnya menjadi suami Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Pada saat bulan purnama penuh, Sang Tumang akan berubah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberikannya nama Sang Kuryang. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian terlewati. Sang Kuryang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, gagah, tubuhnya kuat dan kekar. Sakti Mandraguna pula anak Dayang Sumbi ini. Sejak kecil Sang Kuryang telah senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sang Kuryang senantiasa ditemani oleh si Tumang. Sama sekali Sang Kuryang tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sang Kuryang dengan ditemani Tumang kembali melakukan perburuan di hutan. Sang Kuryang berniat mencari seekor kijang karena ibunya ingin memakan hati kijang. Setelah beberapa saat berada dalam hutan, Sang Kuryang melihat seekor kijang tengah merumput di balik semak belukar. Sang Kuryang memerintahkan si Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Si Tumang yang biasanya penurut ketika itu tidak menuruti perintahnya.
Sang Kuryang menjadi marah dan berkata, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu, Tumang." Ancaman Sang Kuryang seakan tidak dipedulikan si Tumang. Karena jengkel dan marah, Sang Kuryang lantas membunuh si Tumang. Hati Tumang diambilnya dan dibawa pulang ke rumah. Sang Kuryang memberikan hati si Tumang kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Dayang Sumbi merasa sangat keheranan karena tidak melihat Tumang bersama Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang, "Di mana si Tumang?" Lalu Sang Kuryang menjawab, "Tumang telah aku bunuh dan hati yang aku berikan kepadamu adalah hati si Tumang." Maka tak terperitkan amarah Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang ketika dia tahu hati yang dia makan adalah hati si Tumang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang hingga kepala Sang Kuryang terluka. Dan ia berkata, "Tumang adalah ayah kandungmu, Sang Kuryang." Sang Kuryang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa pamit kepada Dayang ibunya, Sang Kuryang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sang Kuryang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang ia perbuatkan. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi. Mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan Dayang Sumbi kecantikan abadi. Sedangkan Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ia temui selama pengembaraan. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara tanpa disadari dia kembali ke tempat dia di mana dahulu dilahirkan. Kemudian Sang Kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ia temui di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah yang saat itu adalah Sang Kuryang anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sang Kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang mengenakan penutup kepala. Ketika itu Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia pada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa ia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Oleh karena itu dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Namun Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. "Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku," kata Dayang Sumbi. "Apa permintaan yang engkau kehendaki?" tantang Sang Kuryang. Syarat yang diajukan Dayang Sumbi memang sangat luar biasa, yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuatkan danau, dan di dalam danau itu ada sebuah perahu yang sangat besar. Semua itu harus dilakukan dalam waktu 1 malam. Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Begitulah, kata Dayang Sumbi. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. "Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu." Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali dia menebang pohon besar untuk dibuatkan sebuah perahu. Dengan bantuan dari alam gaib dan jin-jin penunggu yang menguasai ilmu kesaktian Sang Kuryang,
Maka perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sang Kuryang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuatkan sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi tersebut. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbit kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi akan selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dari para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan buai rangrang atau kain putih hasil tenunannya. Dia juga memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar kokokan ayam, para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru arah. Mereka meninggalkan pekerjaannya yang membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Dengan kemarahan tinggi, Sang Kuryang lantas menjebol bendungan di Sangyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum lantas dilemparkan ke arah timur dan kemudian menjelma menjadi Gunung Maklayang. Air yang mulai memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum reda kemarahannya, Sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh terpelumpuk. Maka menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkupan Perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkan, Sang Kuryang tumpuk-tumpukkan. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu kemudian hari menjelma menjadi Gunung Burangrang. Begitu pula tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang dikenali dengan Gunung Tunggul. Kemarahan Sang Kuryang belum reda lagi. Dia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasatan dari Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Dengan kemarahan yang terus meluap-luap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindari kejaran Sang Kuryang, dan akhirnya ia menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Nah, itulah dia kisah terjadinya Tangkupan Perahu. Sebenarnya ada 3 ya. Ada Tangkupan Perahu, Dayang Sumbi, dan juga Sang Kuryang. Ada 3 legenda dalam satu jalan cerita. Nah, pesan moral dari legenda asal muasal Gunung Tangkupan Perahu dan Sang Kuryang ini adalah kisah Sang Kuryang adalah bersikaplah jujur karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Maka sahabat-sahabat guru singa sekalian, mari tanamkan di dalam diri kita sifat jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain juga. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain cerita. Saya ucapkan terima kasih.